Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kan Bapak cek kehadiran dulu. Semuanya hadir? Ada yang tidak? Yang tidak siapa? Fajran Hasanah. Ada kabarnya? Tidak ada kabarnya. Olin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak minta salah satu di antara kamu membaca surat tentang hari akhir. Salah satunya adalah surat Al-Zalzalah. Siapa yang bisa baca surat Al-Zalzalah? Silakan, Tria. Coba terjemahannya dibaca. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dah, kasih ya. Baik, Ananda, kita lanjutkan materi kita. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tahapan ya, tahapan atau periode yang dilalui oleh manusia setelah kiamat terjadi. Apa saja tahapan itu? Dimulai dengan apa hikmahnya? Beriman pada hari akhir. Ya, munculnya kebencian terhadap kemaksiatan dan dosa. Baik, Ananda, kita lanjutkan materi kita. Ini adalah pertemuan ketiga dalam bab semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Itu pertemuan ketiga. Tadi salah seorang temannya sudah membaca surat Al-Zalzalah dan sudah dibaca juga terjemahannya. Kira-kira bercerita tentang apa itu? Hari akhir dan bagaimana nasib seseorang ketika hari akhir tersebut, pada hari akhirat itu. Dikatakan bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan berkelompok-kelompok. Kemudian setiap amalan manusia itu akan dibalas. Melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah akan dibalas. Amal keburukan sebesar biji zarah juga akan dibalas. Ada yang pernah mendengar ceramah atau apa? Ceramah atau film berkisah tentang hari kiamat, hari akhir. Ada pernah ya? Apa kira-kira intinya di sana? Apa efeknya bagi kita yang mendengar? Biasa saja atau ada efeknya setelah itu enggak? Takut? Takut akan? Takut hari akhir? Atau takut pada yang lain? Kalau takut pada hari akhir, yang mana hari akhir itu mau tak mau akan terjadi juga. Berarti apa kira-kira efeknya bagi kita? Kalau kita takut mendapatkan siksaan, tentunya kita lakukan hal-hal yang tidak menyebabkan kita mendapat siksaan. Nah, itu. Baik, untuk hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah nanti Ananda mampu merumuskan sebuah tulisan, jadi rumusan dalam bentuk tulisan tentang keterkaitan antara keimanan kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan bisa Ananda kuasai setelah pembelajaran ini. Jadi nanti dilihat apakah ada enggak kaitannya antara keimanan seseorang terhadap hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil pada diri seseorang.
Nah, ini akan Anda diskusikan dalam kelompok nanti keterkaitan tersebut. Sebelum Anda diskusikan, silakan perhatikan beberapa video berikut. Terpidana yang diketahui bernama Tauhidi Fahru Rozi, warga desa Jati Raga Hilir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, merupakan Direktur PT Sakti sebagai pemenang lelang pengerjaan proyek pembangunan Pusat Pelelangan Ikan atau PPI Cilauteren, Kecamatan Cikelet, Garut, yang anggarannya berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat. Itu video yang pertama, bercerita tentang korupsi. Buronan koruptor yang telah buron selama 12 tahun ditangkap. Orang korupsi itu artinya dia menyelewengkan keuangan negara. Akibat perbuatannya negara merugi. Kira-kira perilaku apa yang tidak ada pada dirinya itu? Tidak jujur. Diberikan kepercayaan, kemudian dia tidak jujur dalam melaksanakan. Kita coba diperhatikan yang berikutnya. Saudara Mary Purban, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, divonis 6 tahun penjara dan 200 juta rupiah subsidi 1 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Mary Purban terbukti bersalah secara... Itu tentang apa? Suap. Yang dapat suap itu siapa? Hakim ya. Hakim diberi uang suap oleh terdakwa. Tujuannya kira-kira untuk meringankan hukuman ya, meringankan hukuman. Misalnya seseorang itu dituntut 12 tahun penjara. Kemudian karena dikasih disuap hakimnya, maka tidak jadi diputuskan 12 tahun, diputuskan 1 tahun saja atau malah diputuskan bebas. Berarti apanya yang bermasalah pada hakim ini? Nilai-nilai apa yang tidak ada pada hakim itu? Nilai keadilannya sudah luntur. Yang ketiga, warga kilometer 7 heboh lantaran ditemukan sesosok bayi tanpa orang tua dengan berat 3,2 kg. Bayi ini ditemukan di komplek perumahan Green Residence kurang lebih pukul 7 pagi hari tadi dan diserahkan kepada seorang bidan untuk dirawat. Pada saat ditemukan, bayi masih terbungkus di dalam kardus dengan tali pusar yang belum terpotong. Dalam kondisi yang memprihatinkan, beruntungnya nyawa bayi tersebut masih bisa diselamatkan. Lantaran sang bayi sempat diperkirakan menderita hypothermia atau serangan hawa dingin akibat ditaruh di dalam kardus. ini apa ceritanya? Bayi yang dibuang oleh orang tuanya, dibuang, ditaruh di dalam kardus. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang tua yang punya bayi itu tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia lakukan, perbuat. Barangkali 3 video yang Bapak sampaikan tadi semuanya adalah perilaku negatif yang terjadi di dalam masyarakat. Kira-kira dalam kehidupan kamu di sekitar lingkungan sekitar pernah juga nggak kejadian hal-hal seperti ini? Perilaku-perilaku negatif seperti ini. Mungkin diantaranya pernah ya, bayi yang dibuang oleh orang tuanya, atau perilaku tidak jujur, perilaku tidak bertanggung jawab, perilaku tidak adil, atau mengambil hak milik orang lain, terjadi pencurian. Itu adalah perbuatan-perbuatan negatif yang terjadi di lingkungan kita. Sekarang Bapak ingin kamu mendiskusikan apa kaitannya perbuatan-perbuatan negatif yang terjadi di sekitar kita ini kita kaitkan dengan rasa keimanan seseorang terhadap hari akhir. Kira-kira ada tidak pengaruhnya? Ini terjadi banyak perilaku negatif. Kemudian bagaimana kira-kira keimanan orang tersebut terhadap hari akhir?
silakan dibikin 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di samping sini. Silakan melingkar saja setiap kelompok. Silakan bikin kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kamu rembukkan, kamu diskusikan, buat dalam bentuk tulisan beberapa paragraf. Silakan dimulai. Bapak beri waktu diskusi sekitar 30 menit. Sudah? Kelompok 3 sudah, 2 sudah, 1 sudah. Semua sudah ya? Sekarang Bapak minta juru bicara masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dari tempat masing-masing. Silakan berdiri dan sampaikan. Dimulai dari kelompok 3 yang duluan selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang A, perilaku negatif yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian kita minta juru bicara dari kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Hari akhir adalah hari kebinasaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Intinya kelompok 2 mengatakan bahwasanya kaitan antara keimanan terhadap hari akhir dengan perilaku jujur, adil dan bertanggung jawab itu adalah keimanan itu akan meningkatkan perilaku jujur, adil dan bertanggung jawab pada diri seseorang. Baik, kita lanjut pada presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Rizko dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab serta adil. Setelah presentasi dari kelompok 1, jadi Bapak lihat intinya dari apa yang disampaikan oleh tiap-tiap kelompok ini hampir sama. Bahwasanya memang ada keterkaitan antara iman kepada hari akhir ini dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Bapak rasa apa yang telah Anda diskusikan itu sudah bagus. Di sini Bapak akan tekankan dalam sebuah kesimpulan bahwasanya keimanan yang teguh kepada hari akhir itu akan menumbuhkan kesadaran. Apa yang disadari oleh orang yang beriman kepada hari akhir itu, dia sadar bahwasanya semua perbuatan yang dilakukannya itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Kepada siapa? Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah ada keyakinan tersebut bahwasanya setiap
yang dilakukannya itu akan dipertanggungjawabkan, apa yang diharapkan setelah itu? Diharapkan akan hilang sikap takaburnya, akan hilang sikap sombong dalam dirinya. Karena orang takabur, orang sombong, itu motivasi untuk berbuat kebaikan tidak akan ada. Jadi ketika dia sadar bahwasanya semua amalan itu akan dipertanggungjawabkan, maka tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi takabur dalam dirinya. Sebaliknya apa yang akan muncul? Muncullah keinginan untuk berusaha melakukan amal soleh. Itu dengan bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab. Jadi bisa dipahami itu ya? Kalau sudah bisa dipahami, berarti selesai materi kita untuk bab 3 ini. Tapi sebelum ditutup, Bapak ingin mengadakan evaluasi terlebih dahulu. Silakan dikumpulkan dulu hasil diskusinya. Tulis soal. Rumuskanlah keterkaitan antara keimanan kepada hari akhir dengan perilaku jujur, adil dan bertanggung jawab. Nah, itu silakan kamu jawab. Kemudian kamu upload jawaban kamu itu di Edmodo. Bapak sudah bikin tugas di Edmodo itu. Bapak rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan hamdalah. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan anda siapkan juga materi kita. Silakan dibaca-baca juga tentang iman kepada qada dan qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.